Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi dari jurnal yang berjudul Penerapan Metode AHP untuk Menentukan Kualitas Pakaian Jadi di Industri Garmen. Lanjut, Sal. Di sini ada latar belakang. Kualitas yang baik tidak hanya menentukan keberhasilan bisnis, tetapi juga mendorong pertumbuhan perusahaan dan memperkuat daya saing di pasar. Dalam industri pakaian jadi, perbedaan kualitas bahan, jahitan, dan ukuran seringkali menimbulkan kesulitan bagi pelaku usaha dalam menyesuaikan produk dengan kebutuhan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang mampu membantu pengusaha dalam menilai kualitas secara objektif dan sistematis. Salah satu solusi yang dapat digunakan adalah penerapan sistem pendukung keputusan atau SPK, yaitu sistem informasi berbasis komputer yang memberikan dukungan informasi dalam proses pengambilan keputusan. Salah satu metode yang umum digunakan dalam SPK adalah Analytical Hierarchy Process atau AHP, yaitu metode yang mampu menyederhanakan permasalahan kompleks menjadi struktur hierarki untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih terukur dan konsisten. Metode ini terbukti efektif dalam menyelesaikan berbagai persoalan multi-kriteria dan dapat menjadi alat bantu yang andal dalam menentukan kualitas produk pakaian jadi sesuai permintaan konsumen serta meningkatkan efisiensi dan daya saing usaha. Selanjutnya, di sini ada metode yang digunakan. Tahapan-tahapan AHP. Pertama, mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. Kedua, membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan umum, dilanjutkan dengan kriteria-kriteria yang kriteria-kriteria dan alternatif pilihan. Ketiga, membuat matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap tujuan atau kriteria yang setingkat di atasnya. Keempat, menormalkan data, yaitu dengan membagi nilai dari setiap elemen di dalam matriks yang berpasangan dengan nilai total dari setiap kolom. Kelima, menghitung nilai eigenvektor dan menguji konsistensinya. Keenam, mengulangi langkah 3, 4, dan 5 untuk seluruh tingkat hierarki. Ketujuh, menghitung eigenvektor dari setiap matriks perbandingan berpasangan. Kedelapan, menguji konsistensi hierarki jika jika tidak memenuhi dengan CR kurang dari 0,100, maka penilaian harus diulangi kembali. Selanjutnya, metode yang digunakan. Rumus untuk menentukan rasio konsistensi atau CR, indeks konsistensi dari matriks berordo N dapat diperoleh dengan rumus di bawah ini, di mana CL indeks konsistensi atau sama dengan indeks konsistensi atau konsistensi indeks. Lalu ada nilai eigen terbesar dari matriks berordo N maksimum dengan menjumlahkan hasil perkalian jumlah kolom dengan eigenvektor utama.
Apabila C titik I sama dengan 0, berarti matriks konsisten. Batas ketidakkonsistensian yang diterapkan saat diukur dengan menggunakan rasio konsistensi, yakni perbandingan indeks konsistensi dengan nilai pembangkit random atau RI. Nilai RI B. Lalu di bawah ini ada tabel dalam metode yang digunakan. Tabel 1, tabel nilai RI. N1, RI-nya 0,00. N2, nilai RI-nya 0,00. Ketiga, RI-nya 0,58, dan seterusnya. CR dirumuskan dengan CR sama dengan CI dibagi RI. Selanjutnya, dari hasil dan pembahasan. Sistem penunjang keputusan ini menggunakan metode AHP dan dimaksudkan untuk membantu dalam pengambilan keputusan untuk menentukan kualitas pakaian jadi. Dalam penentuan keputusan melakukan beberapa tahapan, yaitu penyusunan kriteria, pemilihan model, dan perbandingan kriteria penyusunan. Kriteria-kriteria, ukuran, jahitan, material alternatif. 1. Ukuran panjang badan. 2. Ukuran lebar badan. 3. Ukuran panjang lengan. 4. Jahitan rapat, padat, dan tebal. Kelima, jahitan ada keliman atau lipatan. Keenam, jahitan harus rapi. Ketujuh, material kain tidak kusut atau tidak mulur. Kedelapan, material aksesoris lengkap. Kesembilan, material packing tertutup dan rapi. Untuk Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kang Faisal. baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan hasil dan pembahasan dari jurnal tersebut. Ini adalah gambar hierarki keputusan, di mana tujuannya adalah kualitas pakaian jadi, lalu kriteria dan subkriterianya yaitu ukuran, jahitan, dan juga material, panjang badan, lebar badan, panjang lengan, kain, aksesoris, packing, rapat, kerapatan, keliman, dan kerapihan itulah subkriterianya. Lalu ini adalah pembuatan, di mana ini adalah tabel nilai bobot. Ada alternatif subalternatif keterangannya, bobot, dan juga grade-nya. Eh, yang pertama alternatif 1, subalternatifnya A, keterangannya sesuai atau 0. Lalu bobotnya 5, grade-nya A. Lalu selanjutnya alternatif 1, subalternatifnya B, keterangannya yaitu kurang lebih 1/2, bobotnya 4, lalu grade-nya adalah B, dan seterusnya. Lalu untuk penentuan bobot dari kriterianya itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu alternatif 1, 1 ukuran panjang badan sama dengan 9, sangat penting. Lalu yang kedua alternatif 2, ya, A2 ukuran lebar badan sama dengan 9 sama juga sangat penting. Lalu ada alternatif 3, A3 ukuran panjang lengan sama dengan 7, penting. Lalu ada alternatif 4, 4 jahitan rapat sama dengan 9, sangat penting, dan seterusnya. Lalu hasil analisis yang diperoleh perhitungan untuk semua kriteria dari jurnal tersebut, yaitu untuk ukuran banding jahitan yaitu 1/4, 8, sangat penting.
Lalu 1/5 sama dengan 5 sedikit penting. Lalu 1/6 sama dengan 4 agak penting. Dan seterusnya. Lalu untuk ukuran banding material, yang pertama 1/7 sama dengan 5 cukup penting. Lalu 1/8 sama dengan 5 cukup penting. Dan seterusnya. Lalu yang ketiga, jahitan banding material. Yang pertama 4/7 sama dengan 1 sama penting. Lalu 4/8 sama dengan 2 kurang penting. Dan seterusnya. Dan ini adalah matrik perbandingan untuk kriteria, di mana ukurannya 1, lalu jahitan 8, material 5, eh, di mana delta kolomnya itu untuk ukuran 1,325, jahitan 10, dan material 7. Lalu langkah selanjutnya itu menormalkan data dengan unsur-unsur pada tiap kolom dibagi dengan jumlah kolom total pada kolom yang bersangkutan. Akan diperoleh bobot relatif yang dinormalkan. Nilai vektor eigen dihasilkan dari rata-rata nilai bobot relatif untuk tiap baris. Berikut adalah perhitungannya. Yang pertama 1/1,325 hasilnya itu 0,754, lalu 0,125 dibagi 1,325 hasilnya 0,994, lalu 0,2 dibagi 1,325 hasilnya 0,150, lalu 8 dibagi 10 sama dengan 0,8, dan juga seterusnya sampai 1/7 sama dengan 0,142. Langkah selanjutnya yaitu menghitung nilai eigenvektor dan juga menguji konsistensinya. Menghitung nilai eigenvektor dan menguji konsistensinya. Jika tidak konsisten, maka pengambilan frekuensi perlu diulangi. Nilai eigenvektor yang dimaksud adalah nilai eigenvektor maksimum yang diperoleh. Yang pertama yaitu eigenvektor ukuran, di mana delta baris dibagi kolom yaitu 2.268 dibagi 3 yaitu 0,756. Lalu eigenvektor jahitan rumusnya sama, delta baris dibagi kolom yaitu 0,336 dibagi 3 hasilnya 0,112. Lalu eigenvektor material sama juga, 0,392 dibagi 3 hasilnya 0,132. Lalu ini adalah matrik perbandingan dari yang sudah dihitung tadi. Ini adalah tabelnya, bisa dilihat. Selanjutnya yaitu nilai eigen maksimum didapat dengan menjumlahkan hasil perkalian jumlah kolom dengan eigen vektor. Nilai eigen maksimum yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mu maksimum sama dengan 0,756 dikali 1,325 tambah 0,112 dikali 10 ditambah 0,132 dikali 7 sama dengan hasilnya yaitu 3,045. Dikarenakan matriknya berorder 3 yakni terdiri dari 3 kolom, maka indeks konsistensi atau CI yang diperoleh yaitu CI sama dengan lambda maksimum dikurang N dibagi N kurang 1 sama dengan 3,045 kurang 3 dibagi 3 kurang 1 hasilnya adalah 0,026. Lalu untuk N sama dengan 3 dan juga RI-nya sama dengan 0,58, bisa dilihat dari nilai tabel RI, maka CR sama dengan CI dibagi RI sama dengan 0,026 dibagi 0,58 sama dengan 0,045 kurang dari 0,100. Karena rasio konsistensinya kurang dari 0,100, maka hasil konsisten dari hasil perhitungan pada tabel diperoleh hasil yang pertama yaitu ukuran 0,756 dikali 100% yaitu 75,60%.
persen, lalu jahitan 0,112 dikali 100 sama dengan 100% sama dengan 11,2%, lalu material 0,132 dikali 100% sama dengan 13,2%. Eh, untuk itu kriteria ukuran lebih dari 70%, maka kualitas pakaian jadi memiliki kualitas lebih penting daripada yang lainnya. Eh, Baik, terima kasih Kang Faisal. Lalu untuk keseluruhan atau kesimpulannya, sistem penunjang keputusan untuk menentukan kualitas pakaian jadi di industri garmen sudah dapat melakukan perhitungan dengan metode ini lebih cepat dibandingkan perhitungan secara manual, sehingga bisa lebih efisien dan tingkat keakuratannya data baik. Membuat perhitungan dengan metode ini dengan mendefinisikan masalah, pembuatan struktur hierarki, serta menentukan kriteria-kriteria dan alternatif pilihan. Selanjutnya, menghitung nilai eigenvektor dan menguji konsistensinya. Hasil penelitian menunjukkan sistem penunjang keputusan yang digunakan untuk menentukan kualitas pakaian jadi sudah dapat melakukan perhitungan dengan metode AHP lebih cepat dibandingkan perhitungan secara manual, sehingga bisa lebih efisien dan tingkat keakuratan datanya. Mungkin cukup sekian pemaparan atau presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan atau kurang dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.